Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan fillah, para hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat memanfaatkan kembali waktu menjelang zuhur. Mudah-mudahan dari apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini menjadi tambahan amal kebaikan kita di bulan Ramadan, wabil khusus 10 hari terakhir ini. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan buku Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu Tibyan fi Ulumil Quran. Pada kesempatan yang lalu mengenai nama-nama Al-Quran, yang nama-nama Al-Quran ini langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan dengan berbagai macam sebutan atau nama. Kemudian di sini dapat kita lihat di antaranya ada yang disebut dengan Al-Quran, Al-Furqan, kemudian At-Tanzil, kemudian Az-Zikru, kemudian Al-Kitabu dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat Al-Quran pun Nurun, kemudian Hudan, Rahmat, Syifa, Mau'idhah, kemudian Aziz, Mubarak, Bashir, kemudian Nazir. Nah, pada kesempatan ini kita masuk ke pembahasan yang dicatat oleh beliau Imam Ali As-Sabuni mengenai wajhut tasmiyah. Nah, ini wajhut tasmiyah, sebab penamaan. Kenapa disebut Al-Quran, kenapa disebut Al-Furqan dan lain sebagainya. Ini wajhut tasmiyahnya diantaranya yang disebutkan oleh beliau di dalam buku ini. Baik, langsung saja. Yang pertama Al-Alifu ya. Ini tuh dibacanya Al-Alifu atau Al-Hamzatu? A weh. H. Nanti yang paling bawah H gitu ya. Baik. Nah, yang pertama amma tasmiyatuhu bil Qur'ani faqad jaa fi ayatin katsiratin minha qauluhu ta'ala. Yang pertama, amma adapun tasmiyatuhu bil Qur'ani, penamaannya, itu berarti wahyu ya, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan sebutan bil Qur'ani, Al-Qur'an. Faqad jaa, maka sungguh, jaa fi ayatin katsiratin, datang atau ada beberapa ayat yang turun, fi ayatin katsiratin, pada ayat-ayat yang banyak, yang menunjukkan penamaan Allah kepada Alkitab yang disebut Al-Quran itu katanya banyak tersebar di dalam Al-Quran itu sendiri, di mana Allah langsung menamainya dengan Al-Quran. Minha, di antara ayat-ayat tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala.
Qaf. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an di sini maksudnya apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang terakhir. Demi Al-Qur'an yang agung. Di sini Allah langsung menamai wal Qur'an. Disebut oleh kita pun Al-Qur'an karena Allah menamainya pun dengan Al-Qur'an. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang lainnya, inna hazal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini inna hazal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, menunjukkan, lillati hiya aqwamu, kepada jalan yang paling lurus. Gitu ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Asalnya koma itu berdiri ya, kita artikan saja yang lebih lurus. Allah menerangkan tentang wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir itu dengan ungkapan Al-Qur'an. Jadi Allah menamai langsung mengenai Al-Qur'an disebut dengan Al-Qur'an. Yaitu yang pertama, istiqomah. Jadi yang paling lurus. Nah, ini dalam surat Al-Isra ayat ke-9. Nah, kemudian yang ba atau B, ini memang ada apa? A, B, C, D, E. Nah, kalau di kita ya, nanti ada juga yang memakai numeral awal 1, sani 2, salis yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Ada juga yang memakai abjad. Abjad itu ya sesuai dengan urutan ini. A, ba, ja, da gitu, abjad. Makanya sebutannya dulu disebutnya abjad, bukan huruf hijaiyah. Gitu, huruf apa? Abjad itu yang pertama huruf A, kemudian yang kedua huruf ba, yang ketiga huruf ja, yang keempatnya huruf da ya seperti di sini. Makanya disebut huruf-huruf abjad. Jadi huruf abjad yang dikenal sekarang mah dari A sampai Z. Kalau dulu nah seperti ini, cuman direcah gitu. Jadi dulu itu huruf yang ada di dalam Al-Qur'an atau bahasa Arab tanpa titik. Jadi kalau misalkan huruf ba teh seperti parahu ini teh mau ba, mau ta, mau sa. Nah, tidak ada titiknya. Makanya semakin berkembang di masa tabi'in barulah ada yang membubuhkan titik. Dan titik itu pun fungsinya bukan pembeda huruf. Ada yang menerangkan itu fungsinya pembeda harokat. Jadi ada yang titik 1 diberi titik 2, ada yang diberi titik 3. Nah, kemudian berkembang lagi untuk memudahkan karena Al-Qur'an ini sumber pedoman agama Islam yang Islamnya itu sudah keluar dari Arab, keluar dari Jazirah Arab. Bahkan ada ulama yang yang memahami dari sabda Nabi kalau tidak salah tentang anjuran para sahabat atau orang-orang Islam itu mengajarkan anaknya yang pertama memanah ya, kemudian berkuda, kemudian berenang. Padahal di Madinah ataupun di sekitar Mekah pada saat itu
di mana ada sungai, gitu, di mana ada pantai atau balong gitu. Mungkin ini menjadi apa namanya itu eh, ya kalau dikatakan itu betul-betul sabda Nabi, berarti ya prediksi gitu bahwa Islam itu akan keluar dari benua Arab itu sendiri. Kenapa? Karena Nabi pun mengajarkan untuk berenang. Jadi dari dakwah Islam itu sendiri bukan hanya di Arab tapi luas gitu untuk seluruh bumi. Nah, di sini pada saat Islam itu menyebar ke luar Arab itu sendiri, makanya mau tidak mau orang yang mau memahami Al-Quran harus belajar bahasa Arab. Kemudian ketika belajar bahasa Arab ya seperti kita mengenal dulu huruf-hurufnya gitu. Karena memang untuk Al-Quran itu kan bukan mau diajak ngobrol. Kalau ngobrol mungkin tanpa mengenal tulisan Arab pun bisa. Seperti anak kecil belum bisa baca tapi sudah bisa ngobrol dengan kita bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu pun sama. Saat itu pun sama gitu. Makanya ketika menyebar ke luar Arab itu banyak orang ajam ya, orang awam yang betul-betul tidak tahu gitu tentang bahasa Arab, huruf-huruf Arab, tapi sudah tertarik dengan Islam. Dari siapa? Dari sahabat yang disebar oleh Nabi gitu sampai yang mengarungi lautan gitu. Oleh karena itu mau tidak mau mereka harus belajar Arab, bahasa Arab yang diawali dengan diantaranya huruf itu tadi. Makanya ketika ada yang melihat tulisan nasiga parahu itu ta atau sa atau ba, nah mereka kebingungan. Oleh karena itu dari yang asalnya fungsinya seperti harokat, maka titik dijadikan fungsi sebagai pembeda huruf. Nah maka dari yang asalnya abjad itu diurai. Mana nu huruf a? Oh iya a. Mana nu huruf ba? Yang seperti huruf ba mana? Karena kan sebelumnya tidak ada titik. Jadi huruf ba, huruf ta, huruf sa nya gitu Akhirnya diurai, ba dititikan hiji, ta dititikan dua di luhur, sa dititikan tiga di atas. Makanya sekarang ada abatasa. Gitu. Padahal dulu ya abjad. Gitu. Kemudian ja anu siga ja naon wae yang seperti itu nu ngarengkol aya ja, aya ha, aya kho. Makanya jahaho dibubuhkan karena sudah ditetapkan dengan perbedaan titik. Jadi nanti ada titiknya muwahadah, kemudian ada yang disebut mu'jamah atau muhmalah karena memang sudah berkembang gitu yang namanya Islam dari Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian abjad a, ba, ja, da. Nah nu siga da naon? Da, za, nah kemudian ha dan seterusnya sampai ya. Nah itu awal mulanya mereka sebutnya sebagai abjad. Kalau di abjad di kita mah kan A, B, C, D sampai Z itu nah dulu mah ya ini A, B, J, D. Nah hanya urutan teh abatasa gitu. Yang ke satu A, yang kedua ba, yang ketiga ta, yang keempat sa gitu. Terus karena ja tapi iya mah kan A, B langsung karena J, ja karena memang dulu ya seperti ini huruf nu ngarengkol gitu seperti perahu ba, ta, sa baru diurai setelah kemudian. Oleh karena itu tetap abjad ini pun menjadi urutan huruf gitu di dalam penulisan karya dengan bahasa Arab. Nah, kalau misalkan huruf yang dipakai oleh Arab sekarang itu katanya itu dari India. Itu India dan huruf yang dipakai oleh kita itu justru huruf Arab asli cenah gitu. Entah kapan mulainya sehingga yang dipakai itu justru yang India. Makanya nanti kalau
Kalau di Word anehnya itu ketika men-setting Word itu tulisan numeriknya itu dengan Arabik, justru nu keluar itu 1 2 3 kita. Tapi kalau dijadikan apa namanya itu konteks atau apa, nah dia berubah jadi 1 2 3 itu. Gak tahu kenapa gitu ya, katanya ada yang mengatakan justru yang dipakai sekarang ya angka 1 2 3 itu nutilu nate siga gitu ginian. Itu teh justru Arab asli dulu gitu, yang ini teh gitu, yang ini justru yang Arab sekarang yang huruf 4-nya tibalik tina angka 3, nah itu katanya dari India gitu, katanya dari India. Wallahu a'lam. Yang jelas apa namanya itu kenapa ditulis ABCD ya karena memang dulu disebutnya abjad. Nah yang B-nya wa amma tasmiyatuhu bil furqani. Nah, kan di atas tadi sudah diterangkan ya kemarin asmaul Quran, yang ke-1 fayusama al-Qur'anu, yang kedua wa al-furqanu. Nah, di sini wajhu tasmiyahnya, penyebab atau sebab atau alasan kenapa al-wahyu yang terakhir diturunkan ini disebut al-furqan atau Al-Qur'an. Nah, wajhu tasmiyahnya yang kedua ini faqad jaa fi qaulihi ta'ala, maka sungguh telah datang pada atau terdapat pada firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzalal furqana. Nah, tabarakalladzi maha suci Allah yang nazzalal furqana menurunkan al furqan. Di sini dengan ungkapan nazzala, aya oge engke anzalna. Nah, gitu ada nazzala, ada anzala. Kalau anzala artinya Allah menurunkan, kalau nazzala menurunkan gitu. Sama nazzalna, inna anzalnahu, inna nazzalna. Nah, hanya nanti dari sisi apa namanya itu tasrif mungkin ya. Kalau anzala itu 1 kali, seperti inna anzalnahu fi lailatul qad. Tapi kalau dengan wazan nazzala, nah secara bahasa itu berkali-kali di antara makna huruf atau apa namanya itu wazan ya, wazan fa'ala. Makanya kalau misalkan haroka bergerak, haroka menggerak-gerakkan, artinya beberapa kali. Dorroba, nah itu memukulnya beberapa kali dengan memakai wazan fa'ala. Makanya di sini kalaulah memakai nazzalal furqan, karena memang Al-Qur'an turunnya berangsur-angsur. Tapi di kesempatan yang lain Allah mengungkapkan anzalna, ya memang Al-Qur'an pernah juga turun jumlatan wahidatan secara sekaligus. Oleh karena itu nazzala karena memang Al-Qur'an turunnya berangsur-angsur. Kemudian apa namanya itu sampai ya hikmahnya banyak. 1, memudahkan, meringankan Nabi dan umat Islam. Kemudian memudahkan ketika harus menghafal. Kemudian memudahkan untuk apa ya namanya itu mengamalkan. Karena kalau harus langsung diamalkan 6.600 lebih ayat berat. Tapi dengan berangsur-angsur, nah itu untuk memudahkan. Itu untuk memudahkan. Terus banyaknya hikmahnya dan apa namanya itu mengamalkannya juga jadi mudah. Kenapa? Karena kan Al-Qur'an turun syariat ieu diamalkeun. Turun syariat apa salat heula diamalkeun. Sudah kuat turun syariat saum Ramadan diamalkan. Kemudian turun syariat apa? Jadi turunnya itu berangsur-angsur. Kalau langsung jumlatan wahidatan berarti ya semua harus dilaksanakan. 6.600 ayat ataupun tentang syariat-syariat Islam harus diamalkan. Tapi karena diangsur gitu maka memudahkan. Kemudian
Naon tadi teh? Oh ya. Alladzi yang nazzalal furqona, yang menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Ya Al-Qur'an itu, Alkitab itu, wahyu ya Allah yang diturunkan kepada nabi yang terakhir. Ala abdihi, kepada hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, liyakuna lil alamina naziron, supaya keadaannya, karena di sini yakunu di sini kembali kepada Al-Furqan ya. Supaya keadaan Al-Qur'an itu naziron, sebagai apa? Peringatan, lil alamina, bagi alam. Maksud alam di sini siapa? Balik deh karena dua. Alam lil alamin. Jadi bukan termasuk hewan atau apa tanaman, tapi alamin di sini mah karena dua, jin dan manusia gitu. Untuk peringatan untuk jin, juga peringatan untuk manusia. Sampai kan ayat surat Al-Jin ngupingkeun gitu. Oh ini yang dulu turun kepada Nabi dahulu, saha Sulaiman gitu, yang isinya hampir sama. Kemudian jin ini pun dia mendakwakan lagi ke jin yang lainnya. Artinya nah itulah Al-Qur'an, Al-Furqan itu yang arti asalnya itu pembeda. Allah turunkan kepada hambanya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari jenis apa? Manusia kan. Tapi isi Al-Quran itu untuk peringatan bagi dua alam tadi. Apa? Jin dan manusia. Kenapa tidak ada nabi dari jenis jin? Ya kalau ada nabi dari jenis jin kayak kumaha tuh. Manusia ningali. Nah tapi kalau Rasul utusannya dari jenis manusia, nah jin kan bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Jadi ketika Rasulnya dari jenis manusia, nah kalau yang jin itu langsung bisa tercakup. Nah disebut oleh Allah atau apa sebutan untuk nama kitab yang terakhir itu Al-Furqan, karena Allah menamainya pun dengan Al-Furqan. Ini surat Al-Furqan ya, ayat yang pertama. Kemudian yang J, jadi C ya di kita itu. Wa amma tasmiyatuhu bitanzil, dan ada pula wajhut tasmiyah atau penyebab dinamai at-tanzil dengan nama at-tanzil. Fa fi qaulihi ta'ala, maka ada pada firman Allah Ta'ala, yaitu surat Asy-Syu'ara 192 dan 193. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamina. Maka sesungguhnya dia itu latanzilu rabbil alamina, turun rabbil alamin, dari Rob ya, dari Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul aminu, yang dibawa oleh ruhul amin. Ruhul amin itu Jibril, itu Jibril, malaikat Jibril. Jadi Allah menamai atau kita menyebutnya Al-Quran atau Alkitab itu dengan at-tanzil, karena Allah mengungkapkan wa innahu, sesungguhnya dia latanzilu. Nah dari kata latanzilu. Kemudian yang D di atas sama ya urutannya, Furqan, Tanzil dan Az-Zikru. Dan adapun penamaannya dengan Az-Zikru, fa fi qaulihi ta'ala, maka terdapat pada firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami nazzalna, telah menurunkan apa? Az-Zikra. Apa itu Az-Zikra? Ya Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan, dengan ungkapan nazala. Nah tadi maknanya memang berangsur-angsur. Menurunkan apa? Az-Zikra. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami lahafizun, yang akan menjaganya.
Jadi Al-Qur'an beda dengan kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an langsung dijamin oleh Allah akan dijaga. Carana kumaha kira-kira ngajagana? Al-Qur'an dijaga ku Allah teh dengan ungkapan kata Allah apa tadi lahafizun gitu, bakal dijaga. Kira-kira seperti apa menjaganya? Ada yang berpendapat kalau misalkan dengan nahnu, maka Allah itu bukan langsung Allah yang menjaganya, namun ada beberapa aspek pihak lain yang oleh Allah sengaja dibikin sedemikian rupa. Seperti para ulama. Yang kedua bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu salah satu cara gitu jaminan Allah menjaga Al-Qur'an. Kan moal aya nu maca bismillah. Kenapa? Karena para ulama ketika berjalannya waktu kan dulu tidak ada ilmu bahasa Arab, yang ada bahasa Arab. Tapi setelah kadiekeun orang Arabnya sendiri sudah salah berbahasa gitu. Seperti kita orang Sunda, banyak orang Sunda anu salah tina berbahasa Sunda. Makanya ketika sudah dirasakan orang Sunda salah bahasa Sunda, makanya kan dibikinlah kamus bahasa Sunda. Dan yang paling lengkap bukan di Bandung, ternyata di Belanda cenah gitu. Karena mereka ya menghargai budaya Sunda pada saat itu, dijadikan kamus. Nah, makanya dengan dengan bahasa Arab pun ya Allah menjamin keotentikan secara bahasa mengenai Al-Qur'an. Oleh karena itu mulailah ketika Nabi setelah tidak ada, terus Islam menyebar kemana-mana. Kemudian dari salah dialektika lidah antara huruf ain itu kan antara orang Bandung dengan orang Jawa itu biasanya ada perbedaan suara. Ada yang ghairil maghdubi ngalaihim karena tidak bisa alaihim. Jadi we nga gitu diajarkan ke orang Sunda, nah bisa jadi salah budak teh nga. Lain ngain maneh ngain lain ngain urang ngain maneh. Maksudnya a-nya jangan a saya. Kalau a saya bunyinya nga. Kalau kamu bisa a ya a gitu. Dulu, tapi sekarang yang hafid Quran banyak dari Jawa dan bagus itu pelafalan ainnya. Oleh karena itu ketika sudah mulai menyebar gitu, kemudian mau tidak mau kan yang datang ke Arab juga banyak, yang bukan asli Arab. Kemudian ngobrolnya jadi karena ngobrol jadi harus saling memahami gitu. Orang Arab mencoba memahami dan mau dagang gitu, yang mau beli juga sakuat gitu, mau beli kumaha cara berkomunikasi gitu. Makanya 2 real juga kan tidak sedikit orang kita mengatakan rokaatain. Naon rokaatain padahal 2 real gitu, lantaran 2 naon 2 teh nu apalna teh eta we cenah sok tina nawa itu. Jadi we rokaatain. Oh maksudna mah 2 real. Nah, real 2 real jadi we. Jadi asal nyambung gitu, tujuan dari orang yang mau menyampaikan isi pikiran kepada yang di depannya dengan bahasa apapun dihalalkan akhirnya gitu, dihalalkan akhirnya. Makanya nyambung jadi nyambung jadi. Nah, ketika berbahasa seperti itu jadi wayahna orang Arabnya jadi nurunkan gitu. Jadi orang Arab menurunkan levelnya. Kenapa dak? Maksudnya mah jadi asal barang kadagangkeun untung bisa diraup gitu, diraih. Akhirnya dengan bahasa tubuh, dengan bahasa yang lainnya, bahkan yang keliru pun jadi dianggap nyambung gitu. Dan karena lamanya gitu mungkin jadi bisa dianggap benar. Nah, oleh karena itu, karena sudah asimilasi banyak orang yang datang terpengaruh, makanya orang Arab sendiri sudah mulai bahasanya itu kurang gitu. Makanya pernah kan ada yang bikin surat ke Abu Bakar gitu, ditulisnya kalau tidak salah min ya, harusnya min rasuli, utusan siapa, tapi ini mah dibacanya dengan
Rasulu gitu. Makanya ada mulai kesalahan. Kemudian dipanggil, kemudian diperbaiki gitu kesalahan-kesalahan itu. Sampai di zaman Umar pun sama. Karena tadi Islam sudah kemana-mana gitu, orang luar pun sudah datang ke Madinah, orang Madinah menyebar, akhirnya ada beberapa orang yang salah gitu dalam berbicara. Ketika ngobrol dengan orang lain kan di mana rorompok teh. Nah, padahal rasanya kan lemes, halus, rorompok, padahal rorompok majang. Nah, jangan nyalian rorompok abdi, lamun kabaturnya bumi. Makanya rorompok teh di mana didinya teh, padahal rorompok mah khusus untuk saya gitu. Nah, oleh karena itu terjadi di zaman Umar juga. Jadi di zaman Abu Bakar sudah terjadi, di zaman Umar sudah terjadi. Zaman Umar mah ketika para pasukan sedang berlatih memanah. Kalau tidak salah berlatih memanah, kemudian ngaranna diajar target di sana, tapi kadang-kadang diajar makan kamana gitu. Tiba-tiba ada Umar gitu. Umar lewat sebagai khalifah memperhatikan gitu para tentara atau pasukannya sedang berlatih. Makanya pada saat itu mun urang meureun gempeur gitu, keur mah diajar mimiti ayeuna aya khalifah. Akhirnya ya berlatih lah seadanya. Ternyata banyak yang tidak sampai ke target. Leung lamun dina garis nu hideung atawa nu bodas ieu mah henteu kanu beureum atanapi nu koneng ieu mah banyak yang melenceng gitu. Banyak yang melenceng. Makanya ketika ada Umar, mereka langsung mengungkapkan pembenaran. Nahnu muallimi nahnu muta'allimin ya. Nahnu muta'allimin. Harusnya muta'allimun kan orang yang belajar itu nahnu kami, nah berarti butuh khobar kan, berarti muta'allimun. Tapi iman nyariosna teh malah nahnu muta'allimin, kami orang yang sedang, maksud nama gitu, kami orang yang sedang belajar gitu. Tapi cek Umar salah, makanya beliau mengatakan ucapanmu itu lebih jelek daripada memanahmu. Kenapa? Karena orang-orang yang akan mempelajari Al-Quran pasti harus mempelajari bahasa Arab gitu. Ayeuna orang Arab nawae salah tina nyarita gitu, salah dalam berbicara. Oleh karena itu, wah ini gawat gitu, ini gawat. Akhirnya pada masa Ali ya, gitu, Ali bin Abi Thalib ini pun terjadi lagi kesalahan dalam berbicara. Kemudian Ali bin Abi Thalib mah ada salah seorang muridnya Abul Aswad Adu Ali. Nah ini Abul Aswad Adu Ali inilah gitu yang menjadi pelopor gitu, selanjutnya melanjutkan instruksi dari Ali bin Abi Thalib. Nah banyak kisahnya gitu mengenai kesalahan orang-orang pada saat itu, tabi'in yang ada pada saat itu. Makanya dibikinlah oleh Ali, dipanggil Abul Aswad Adu Ali, kemudian beliau menuliskan Al-Kalimatu. Nah oleh Ali itu kemudian dibikin bagan, seperti bagan ada 3, ada fi'lun, ada ismun, ada harfun. Kemudian menyatakan kepada Abul Aswad Adu Ali ini, unhu hazan nahwa, teruskanlah contoh yang seperti ini. Makanya pada saat itulah Abul Aswad Adu Ali, kemudian generasi-generasi setelahnya membuat kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya sudah ada, kaidahnya pun sudah ada, tapi belum dibukukan. Gitu, makanya ditadwinlah, dijadikan buku, dibikin definisi-definisi, dibikin ketentuan-ketentuan dari fiil apa, dari isim apa, kemudian huruf apa dan seterusnya sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, nah inilah mungkin diantara wa inna lahu lahafizun, Allah yang akan menjaganya, bukan langsung Allah dan kumahanya carana Allah ngajagana, tapi ternyata banyak faktor ataupun wasilah yang menjadikan Al-Quran itu terpelihara. Oleh karena itu dari mulai hafalannya,
kemudian dari mulai secara bahasa ada balagohnya, kemudian ada bahasa nahwu sorobnya, ada sorobnya juga gitu, ada nahwunya juga untuk mengetahui harokat-harokat akhir, kemudian dibacanya seperti apa, dengan bentuk apa, ada sorobnya. Nah, nahwu sorob pun itu termasuk bagian cara Allah memelihara Al-Quran. Makanya tidak akan ada yang salah baca ieu teh alhamdulillah atau lillahi atau napi baca huruf-huruf yang lainnya itu langsung bisa ketahui dengan mempelajari bahasa Arab atau nahwu sorob tadi. Nah itulah wa inna lahu lahafizun. Kemudian yang D, wa amma tasmiyatuhu bizikri, adapun penamaan Al-Quran dengan az-zikru, fa fi qaulihi ta'ala, maka terdapat pada firman Allah Ta'ala yang kelima, ini surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami, nah kata Allah, menurunkan az-dzikra. Inna di sini bukan menandakan Allah itu banyak, tapi inna di sini li ta'zim. Jadi dalam bahasa Arab mengungkapkan keagungan orang yang menyatakan itu bisa dengan ungkapan kami nahnu. Kalau dalam bahasa Sunda sigana duka sama duka itu kan aya kami. Gitu ku kami lah kade aya kami di dia. Nah, mungkin ini bahasa Arab, ada di bahasa Arab mah dengan ungkapan nahnu itu untuk litakzim, mengagungkan orang yang sedang berbicara. Meskipun sendiri seorang ketika mengungkapkan nahnu berarti orang ini agung. Apalagi ini Allah. Allah mengungkapkan inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan az-dzikra. Apa az-dzikra teh? Apa? Peringatan ya. Peringatan untuk senantiasa mengingat Allah. Nyambung lagi dengan yang tadi, kenapa berangsur-angsur supaya mengecas gitu kan. Nabi ada kalanya menghadapi satu masalah yang bingung harus seperti apa. Bisa kita bayangkan kalau Al-Quran turun sekaligus saat di Gua Hiro. Mungkin ketika ada satu masalah kudu dibukaan deui, kudu dibacaan deui. Tapi ketika dengan berangsur-angsur dan ada satu sababun nuzul gitu, itu jadi sangat mengena oleh Nabi juga oleh para sahabat yang termasuk bagian dari sababun nuzul itu. Maka ayat itu turunna ka saya, ayat itu pas saya kerkieu dan lain sebagainya. Jadi terus ingat, mudah dipahami karena langsung kejadianana dan mudah dihafal karena memang langsung kena kepada orangnya. Nah ini pun mengenai peringatan langsung ingat, langsung menjadi kena kepada sasaran. Itu yang az-dzikr ayat tadinya. Yang H berarti wa amma tasmiyatuhu bil kitab, dan adapun penamaannya dengan Alkitab, fa fi qouli ta'ala, maka hal itu terdapat pada firman Allah Ta'ala surat 6 itu Ad-Dukhan ya 1 sampai 3. Hamim wal kitabil mubini, demi Alkitab. Apa Alkitab ini? Al-Quran. Al-mubini yang jelas. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkannya fi lailatin mubarakatin pada satu malam yang diberkahi. Nah dia diungkapkan dengan Alkitab. Nah sama ya seperti tahu Injil sering diungkapkan dengan Alkitab. Nah dalam Al-Quran pun disebutnya Alkitab. Wa ammal awsofu, nah kalau tadi ini nama-namanya, kemudian kan di atas diterangkan juga oleh Imam As-Sobuni ini tentang sifat-sifatnya. Dan adapun al-awsofu, sifat-sifat mengenai Al-Quran itu, faqad waroda, maka sungguh datang atau ada fiha mengenai sifat-sifat tersebut ayatun adidatun, ayat-ayat yang banyak. Wa qallama, dan sedikit dari qalla, takhlu suratun min suwaril qur'ani min wasfin ra'iin majidin, dan sangat sedikit sekali satu surat di antara surat-surat itu yang kosong dari sifat yang bagus, yang agung,
mengenai kitab ini. Berarti hampir di banyak surat yang ada dalam Al-Qur'an itu ada penerangan tentang sifat-sifat Al-Qur'an, sifat-sifat Alkitab itu. Makanya kata beliau sangat sedikit sekali di beberapa surat yang kosong yang tidak menerangkan tentang sifat Al-Qur'an seperti Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan hanya tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam. Alah. Mas, mobil mau Ustaz Asep mau keluar kan? Mobil siapa? Oh. Itu tuh opik ya saya teh. Ente nu sabit ngahalang Ustaz Asep. Matic iya manual. Manual paling mundur hungkul. Tadi teh dikubah tadi langsung tadi itu saya. Oh. Opik aya tuh opik. Oh. Atau kita cukupkan saja Mas. Oh iya, Goji. Goji siapa tadi yang mau keluar? Atau di pause lah atunya? Kayak Kak Dede. Kuku akan dilakum dah ada kedua akan jelek. Baiklah, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Sampai di mana tadi ya? Min wasfin ro'iin ya, dari sifat-sifat yang bagus ya. Majidin yang agung, lihadzal kitabi yang menerangkan tentang sifat-sifat kitab ini. Alladzi anzalahu rabbul izzah yang diturunkan, yang telah menurunkannya atau yang Rabbul Izzah, Rob atau Allah yang maha gagah yang telah menurunkannya, liyakuna supaya Alkitab itu menjadi mukjizatan kholidatan, mukjizat yang kekal, likhotamil anbiya'i yang diberikan kepada nabi penutup yaitu Nabi Muhammad. Nazkuru minha yang kami akan menerangkan diantaranya. Nah, karena memang tadi disebutnya al-awsop ya, bahkan ayatunnya adidatun banyak, ini diantaranya. Yang pertama awalan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wahai manusia, nah ini hebatnya Al-Quran, bukan itu astagfirullah. Bang, Ben, eta kunci panto nama anu kotak, kunci mobilna anu mencos. Wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian burhanun. Apa burhan itu? Penjelasan min rabbikum dari Tuhanmu, wa anzalna
dan kami turunkan ilaikum kepada kalian nuron mubinan, itu cahaya atau penerang yang jelas. Nah, dengan ungkapan nuron ini pun menjadi sifat bahwa Al-Quran itu cahaya. Nanti fungsinya ya sama seperti cahaya pada kehidupan kita, yaitu memberikan petunjuk untuk membedakan mana jalan yang harus ditempuh, mana yang tidak boleh ditempuh dengan nuron itu. Kemudian sanian yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani, dan kami turunkan dari Al-Quran, ma huwa syifaun, apa-apa yang dia itu syifaun, obat, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada syifaun. Nah kemarin Pak Rahman bertanya tentang obat yang seperti apa. Nah kalau tidak salah, nah ini ada di nomor 4-nya, syifaun lima fis sudur. Wa rahmatun lil mu'minina, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khosaron, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Berarti banyak orang yang zalim yang mempelajari Al-Quran pun tapi tidak sebagai syifaun atau rahmat, tapi malah menjadi khosaron. Kemudian yang ketiga, salisan, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul lilladzina amanu hudan wa syifaan. Ucapkanlah oleh Muhammad, dialah yaitu Al-Quran atau Alkitab, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bahwa dia itu hudan, petunjuk, juga sebagai syifa, obat atau penawar. Nah yang keempat, robi'an. Jadi ini sifat-sifat Al-Quran, ada nur, ada burhan, kemudian syifa, ada rahmat, kemudian ada juga mau'idhah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian apa? Al-Quran gitu. Mau'idhah sebagai nasihat, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa syifaun. Nah ini bukan syafa, syifaun, dan obat, lima fis suduri, terhadap apa-apa yang terdapat pada hati. Jadi obat nate penyakit hati. Wahudan, juga sebagai petunjuk, warahmatan, dan sebagai rahmat, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Nah oleh karena itu kemarin memang terjadi ya satu hadis, dan can ditingali deui gitu, dimana memang ada sahabat yang membaca surat Al-Fatihah gitu kepada seseorang, kemudian orang tersebut ternyata sembuh gitu. Kemudian Nabi mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah atau ar-ruqyah. Kenapa? Karena memang ruqyah di sini nanti bisa dua maknanya, karena satu saat Nabi membolehkan ruqyah seperti orang sahabat ini, beliau tidak melarang. Hasil dari membaca Al-Fatihahnya itu yaitu kambing yang 30 atau 60 itu ternyata dimakan dan dibagikan setelah ketemu dengan Nabi. Tapi saat yang lain Nabi mengatakan innar ruqa wa tamaima itu rijzun gitu, tidak boleh dilakukan, haram, maka dikatakan dengan rijzun tadi. Makanya nanti akan ada dua makna, ruqyah yang haram dan ruqyah yang dibolehkan. Ruqyah yang haram yaitu jampe, di mana jampe itu yang berkeyakinan yang menyembuhkan itu adalah kalimat ini. Makanya ketika sakit ini kudu macana ieu. Nah bacaan yang ini mah bukan untuk sakit ini beda lagi bacaannya. Jadi ada ayat jampe-jampe. Nah itu namanya ruqyah yang diharamkan. Nanti jampenya bisa dengan bahasa apapun. Jang Jawa kanate, kalau orang Arab tidak mustahil dengan bahasa Arab. Dan tidak mustahil juga memakai Al-Quran redaksinya.
Gitu. Kalau misalkan memakai Al-Qur'an redaksinya berarti tetap sama, haram. Kenapa? Karena jampe. Ada yang alif 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 lam 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 gini naon gitu. Nah, itu isim gitu. Itu pun sama haram. Kenapa? Lantaran jampe. Yang diyakini akan memberikan rizki adalah ini. Yang diyakini memberikan jodoh adalah ini. Jadi benda-benda itulah atau tulisan-tulisan itu yang diharamkan karena termasuk jampe. Tapi nanti ada juga ruqyah yang diperbolehkan yang maknanya adalah doa. Kalau doa kita tidak meyakini kalimat ini yang menyembuhkan, surat ini yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan mah kan Allah, cuman imam ngadoa. Ngadoa, kalau ngadoa sifatnya berarti kumaha Allah, diijabah kumaha Allah, teu diijabah ge kumaha Allah. Artinya ketika sahabat ini membacakan Al-Fatihah saat itu dia tidak merasa saya ngajampe, tapi saya ngadoa. Gitu. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah ada nasta'in, kami memohon pertolongan. Adapun pada saat itu kita para sahabat butuh pertolongan. Tidak punya makan, tidak punya minum, perbekalan habis, perjalanan masih panjang, makanya sahabat ini memberanikan diri. Karena ketika mau makan, minta minum, minta disuguhan, itu mereka tidak mau. Makanya ketika qadarullah ada yang sakit di sana. Kemudian laporan ke rombongan para sahabat, ada sahabat yang memberanikan diri, saya gitu. Akhirnya datang ke tempat itu membacakan Al-Fatihah dan tidak lama dari itu beberapa waktu ternyata Allah mengijabah, sembuh akhirnya. Sembuhnya, nah itu kan di obatan heula gitu, diobatan dengan yang ada saat itu, tapi dikatakan tersembuh gitu, tidak tercager-cager. Nah pas sahabat itu datang gitu qadarullah gitu, ternyata dengan membacakan Al-Fatihah bisa sembuh. Nah sahabat itu tidak meyakini saat itu Al-Fatihah bisa menyembuhkan, tapi sahabat meyakini ngadoa, hari ngadoa mah kumaha Allah. Artinya dengan doa apapun gitu silahkan, mau dengan redaksi Al-Quran silahkan. Seperti sahabat tadi ngadoa dengan redaksi Al-Fatihah karena di dalam Al-Fatihah ada doa. Adapun syifaun itu tetap ke ayat yang ini syifaunnya bukan 5 fil jasad, penyakit-penyakit pada jasad, tapi 5 fis sudur. Kalau Al-Quran itu obat untuk penyakit jasad, Nabi tidak akan sakit. Tapi buktinya Nabi ketika akhir hayatnya pun kan beliau merasa sakit di perutnya, di lambungnya. Padahal seorang Nabi yang senantiasa membaca Al-Quran. Artinya tadi tetap Al-Quran itu betul syifaun, tapi syifaunnya itu 5 fisudur. Berbeda dengan madu ya. Kalau madu itu diungkapkannya sama dengan syifaun. Madu teh ayatna teh kumaha? Kulu washrobu yakhruju min butuniha syarobun. Kata Allah kan yakhruju min butuniha syarobun. Keluar atau ada di perut-perut lebah tersebut syarobun yang bisa diminum, dan di situ dikatakan syifaun linnas. Dari madu tersebut bisa menjadi syifa, obat linnas untuk orang-orang. Makanya Allah pun yang memberikan keistimewaan untuk madu yang dihasilkan oleh lebah itu sebagai syifaun, obat. Obat apa? Nah obat untuk jasad itu mah. Kalau obat hati, penyakit hati siga munafik, maunya kudu di wawulan madu gitu. Lantaran pedit ya mah gitu, atau napi orang munafik wawulan madu kan enggak. Madu mah khusus linnas. Ini pun sama, Al-Quran pun syifaun 5 fisudur. Sehingga kalau misalkan nyeri bisul, nah jangan pakai al-zalzalah gitu, ataupun surat Al-Qiyamah gitu, atau napi surat-surat tentang kiamat gunung wae kan cenah digoncangkan dengan segoncang-goncang mah seperti kapas yang berhamburan, komo bisul nu sabada gitu. Nah, tidak perlu karena beda lagi ranahnya, yang ini sifaun 5 fisudur gitu. Kalau yang ini
lebah atau madu itu untuk jasad. Makanya sampai sekarang kan madu itu digunakan untuk pengobatan alternatif. Meskipun nanti ujung-ujungnya yaitu Allah menetapkan ini sembuh atau tidak. Kemudian Nah, selanjutnya sedikit lagi ya. Wal Qur'anu, adapun lafad atau nama Al-Qur'an. Ini tadi ada beberapa nama, kemudian yang sering disebutkan itu memang lafad atau nama Al-Qur'an. Wal Qur'anu, adapun nama Al-Qur'an, kal qiraati, seperti al-qiraah. Maksudnya apa? Quran dengan qiraah akar katanya sama, masdaru qira'a qiraatan war Qur'anan. Bentuk masdar dari kata qira'a qiraatan Qur'anan yang arti asalnya yaitu membaca. Berarti qiraah bacaan, Quran itu juga bacaan. Jadi pecahan dari qira'a. Hakadza yaro ba'dul ulama'i, demikianlah yang dipandang atau yang dianggap oleh sebagian para ulama. Wa yastadilluna biqaulihi ta'ala, mereka beristidlal biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas kamilah, tanggungan kamilah, jam'ahu mengumpulkannya, wa qur'ana dan membacanya. Nah selanjutnya fa'idha qara'nahu, nah di dia, dan apabila qara'nahu kami membacanya, fattabi' qur'ana, maka ikutilah olehmu qur'ana, bacaannya. Berarti disebut Al-Qur'an teh untuk yang pertama ini mah pecahan dari kata qara'a, karena Allah pun mengungkapkan qara'na Qur'anah. Ketika kami membaca maka ikutilah Qur'anah, bacaannya. Ai qira'atahu, maksudnya bacaannya. Fal Qur'anu ala hadzar ra'yi yakunu mustaqqan. Maka lafad Al-Qur'an dalam pandangan ini, dalam pendapat ini, yakunu mustaqon, keadaannya merupakan pecahan dari lafad qira'a tadi. Namun wayaro ba'dul ulama'i, sebagian ulama yang lain memandang, punya pandangan lain. Innahu laisa mustaqon, bahwasannya nama Al-Qur'an itu bukanlah pecahan dari min qara'a, dari lafad qara'a seperti pandangan ulama yang pertama tadi. Tapi untuk yang kedua ini innama huwa ismu alam. Hanyalah lafad Al-Qur'an itu isim alam. Apa itu isim alam? Nama saja. Jadi nama yang tidak ada akar katanya, tidak ada huruf aslinya, ti Allahna kitu. Seperti Allah itu dari kata ilahun atau dari kata apa, kan tidak, eta mah nama langsung isim alam, nama yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Makanya di sini dikatakan bukan pecahan dari qira'a, tapi Al-Qur'an itu ismu alam, isim yang berupa nama, lihadzal kitabil majid, yang diberikan oleh Allah untuk kitab yang mulia ini. Fahuwa seperti, atau fahuwa mislu, seperti at-taurati atau at-tauratu, seperti nama Taurat. Taurat mustaquna tina naon, pecahan dari kalimat apa? Apakah dari taro atau napi tina naon? Kan tidak ada, isim alam, Allah menamainya Taurat. Wa mislus mil injili, dan seperti contohnya nama Injil. Apakah Injil itu dari najala, ayah huruf na, ayah huruf ja, ayah huruf lam, atau napi tina ja dengan la? Tidak, katanya bukan mustaqun, tapi itu mah nama langsung dari Allah. Ini Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa. Nah untuk pendapat yang kedua ini tadi ada perbedaan yang dengan yang pertama. Yang pertama mah diambil dari kata qira'a, maka disebut Al-Qur'an, pantas disebut Al-Qur'an teh karena memang bacaan. Kemudian untuk yang kedua mah bukan,
Bukan dari lafadz qoro'a, tapi itu mah dari Allah saja yang langsung menamainya seperti Taurat dan Injil. Wa hadza ra'yul Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang kedua ini adalah pendapat diantaranya yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Titik. Nah, di sini ada catatan dari Imam Ali As-Sabuni yaitu untuk unzur kitab Mabahisul Quran lil Ustad Mannail Qattani. Pembahasan-pembahasan yang seperti ini bisa dilihat oleh kalian katanya di kitab Mabahisul Quran karangan Ustadz Manaul Qattani yang warna hijau. Nah, ini mungkin ada dua pendapat, dan karena ini memang pendapat maka masing-masingnya memiliki landasan gitu. Kemudian yang pertama kenapa? Karena dalam Al-Qur'an pun dan dalam bahasa Arab pun ada qoro'a Qur'an, dan ungkapannya tadi fattabi Qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Kalau untuk yang kedua, itu mah dari Allahnya saja gitu, dari Allahnya saja, isim alam, bukan dari kata-kata yang lainnya, hanya mirip dengan bahasa yang ada di Arab. Nah, itu saja mungkin untuk wajhut tasmiyah. Jadi penyebab atau alasan dinamai Al-Qur'an, Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikru, kemudian Alkitab bukan karena sifatnya saja, tapi Allah memang menamainya wahyu yang terakhir ini dengan berbagai macam nama. Adapun untuk sifatnya, Allah pun memberikan sifat yang begitu banyak, kemudian yang mana sifat tersebut menjadi ya hakiki fungsi dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Nah, sakit heula pengertiannya. Sudah lebih dari setengah 12. Barangkali ada yang akan didiskusikan. Kalau tidak ada, kita dicukupkan sampai di sini. Mas Ded, cukup? Ya, kalau tidak ada yang akan didiskusikan, insya Allah mungkin mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dengan pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan saat ini baru sampai dengan hanya sekedar penamaan saja yang langsung diberikan oleh Allah untuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir ini. Sekian mungkin yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.